Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester mata kuliah telaah kurikulum yang telah saya jawab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Ahsani Taqwim Musfiroh, NIM 2020-34001, kelas A semester 3, mata kuliah telaah kurikulum, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Soal yang pertama, ada berapa sumber prinsip pengembangan kurikulum? Menurut Anda, haruskah semua prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jawaban saya ada 4, yaitu data empiris, data eksperimen, cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, dan akal sehat. Iya, sumber prinsip pengembangan kurikulum keempatnya digunakan semua, karena saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama, data empiris merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi dan terbukti efektif. Sedangkan data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian sifatnya terbatas, jadi bisa dilengkapi dengan data yang lain. Ternyata, banyak data-data lain terbukti efektif dalam memecahkan masalah yang kompleks, seperti adat kebiasaan masyarakat, hasil pertimbangan, dan akal sehat. Data hasil penelitian juga digunakan setelah adanya proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keempatnya saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, menurut Roy Killen 1998, mencatat ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada dosen dan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa. Menurut Anda, kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan disertai dengan contoh penerapannya. Jawaban saya, yang pertama, pendekatan yang berpusat pada dosen, yaitu dosen fokus pada penyampaian materi kepada mahasiswa dan mahasiswa akan menyimak penjelasan dosen. Yang kedua, pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi aktif dalam kegiatan belajar. Aktif yang dimaksud ialah berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan cara membaca buku-buku maupun digital book dan mendiskusikan informasi yang diperoleh. Dosen mendampingi mahasiswa selama proses tersebut, serta menyimpulkan hasil diskusi mahasiswa. Menurut saya, kurikulum di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang berpusat pada mahasiswa, seperti kurikulum 2013 yang memberi ruang yang luas untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan kurikulum 2013 revisi, yaitu revisi dari kurikulum 2013. Penerapannya, pada era digital saat ini, mahasiswa dituntut untuk mencari informasi terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran yang akan dibahas, misal materi menulis. Saat pembelajaran dimulai, mahasiswa akan berdiskusi tentang materi menulis. Mahasiswa diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat dan informasi, sehingga mereka dapat mengetahui pendapat dan informasi dari mahasiswa lain. Di sisi lain, dosen akan menyimak diskusi. Setelah diskusi selesai, dosen akan memberikan tambahan dan juga simpulan dari apa yang telah mahasiswa diskusikan tersebut. Di sini, mahasiswa menjadi aktif dan pembelajaran tidak monoton. Soal yang ketiga, isi atau materi kurikulum pada hakikatnya adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar atau salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik atau buruk, nilai dan moral. Yang ketiga, estetika, yaitu pengetahuan tentang indah atau jelek yang ada nilai seni. Jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk dalam bagian logika, etika, dan estetika dalam kurikulum 2013. Jawaban saya yang pertama, mata pelajaran yang termasuk dalam logika yaitu matematika dan bahasa Indonesia.
karena mengandalkan penguatan rasional, logis, dan ketepatan. Yang kedua, mata pelajaran yang termasuk dalam etika yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan pendidikan agama, karena dapat menumbuhkan kesantunan siswa dalam berperilaku. Yang ketiga, mata pelajaran yang termasuk dalam estetika yaitu seni budaya dan prakarya, karena siswa dapat mengekspresikan keindahan, menciptakan suatu karya seni yang bernilai estetik. Soal yang keempat, evaluasi merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Kedua fungsi tersebut menurut Scriven 1967 adalah evaluasi sebagai fungsi sumatif dan evaluasi sebagai fungsi formatif. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi sumatif dan fungsi formatif. Berikan contoh penerapannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jawaban saya yang pertama, fungsi sumatif yaitu penilaian yang dilaksanakan pada setiap akhir bab pelajaran, akhir semester, atau ujian akhir. Penerapannya, saat ulangan akhir semester bahasa Indonesia, siswa akan mempelajari materi-materi yang telah disampaikan guru. Saat ulangan dimulai, siswa tidak boleh membawa buku maupun mencontek temannya. Maka dari itu, siswa akan giat belajar supaya nilai hasil ulangannya sesuai yang diharapkan. Karena saat ulangan akhir semester inilah yang akan menentukan kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran dan juga penentu bagi mereka untuk naik kelas. Yang kedua, fungsi formatif yaitu penilaian yang bisa dilakukan pada setiap waktu ketika pelajaran berlangsung. Penerapannya, saat pelajaran bahasa Indonesia, guru menyampaikan materi negosiasi. Kemudian, siswa mendengarkan sekaligus membaca materi tersebut. Saat guru selesai menjelaskan, guru akan memberi pertanyaan terkait negosiasi. Ketika guru memberi pertanyaan, siswa akan menjawab pertanyaan tersebut terlepas dari benar atau salah. Ketika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, artinya siswa sudah paham, maka pembelajaran akan dilanjutkan. Namun, ketika siswa jawabannya kurang tepat, guru akan mengulangi penjelasannya. Untuk soal yang terakhir, agar kurikulum yang dihasilkan bisa berguna dan bermanfaat untuk individu, masyarakat, dan kemajuan, prinsip pengembangan kurikulum manakah yang harus dipenuhi? Jelaskan alasannya beserta contoh penerapannya dalam pengembangan kurikulum 2013. Jawaban saya yaitu prinsip umum, karena prinsip ini harus dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangun, yang meliputi prinsip relevansi yaitu prinsip kesesuaian, prinsip fleksibilitas yaitu fleksibel, tidak kaku, prinsip kontinuitas yaitu berkesinambungan dalam kurikulum, dan prinsip praktis berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh, dan yang terakhir, prinsip efektivitas selalu berorientasi pada tujuan yang akan dicapai. Penerapannya, kurikulum bertujuan untuk melancarkan proses pembelajaran. Sebelum kurikulum dibuat, ada prinsip-prinsip untuk mengembangkan kurikulum yang harus dipenuhi supaya efektif dan efisien. Kurikulum harus sesuai dengan masyarakat, kebutuhan, perkembangan zaman, dan fleksibel, karena tidak semua kurikulum bisa diterapkan di semua daerah. Pembuat kurikulum harus memenuhi prinsip-prinsip atau aspek-aspek agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.